Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang diikuti 14 kabupaten dan kota dengan tujuan menyamakan persepsi terkait pengadaan barang dan jasa ini digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit diikuti oleh sebanyak kurang lebih 100 peserta dari 14 kabupaten dan kota. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah, Suharno, mengatakan, rapat koordinasi bertujuan menyamakan persepsi pengadaan barang dan jasa se-Kalimantan Tengah yang dilakukan unit kerja pengadaan barang dan jasa di masing-masing kabupaten atau kota. Melalui kegiatan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Hal lain yang juga dibahas dalam rapat koordinasi ini adalah terkait penggunaan katalog elektronik atau aplikasi belanja online terhadap barang atau jasa, sebab masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi beberapa daerah dalam penggunaan katalog elektronik tersebut. Melalui kegiatan ini, Suharno berharap adanya kesamaan persepsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta adanya peningkatan pada indeks tata kelola pengadaan barang atau jasa. Ya, nanti kita tercapainya kesamaan persepsi ketika kita mengadakan tender ataupun pengadaan barang jasa se-Kalimantan Tengah. Jadi aturannya harus sama seluruhannya, karena kan memang peraturannya kan sama ya, melalui Perpres nomor 16 itu kan sama. Nah, itu harus itu. Kemudian untuk ITKP, ITKP itu kan indeks ya, namanya indeks itu kan ada peningkatan supaya ini paling tidak harus meningkat semua seluruh kabupaten kota untuk ITKP-nya, pengadaan barang jasa, seperti itu. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 22 dan 23 November ini dilaksanakan dengan menghadirkan 3 narasumber, yakni dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah Pusat, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, serta Biro Pengadaan Barang Jasa Kalimantan Selatan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berencana membangun pabrik pakan ikan dengan skala besar. Hal ini untuk membantu para nelayan tambak memperoleh pakan ikan dengan harga murah yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Tingginya harga pakan ikan yang terjadi saat ini cukup dikeluhkan oleh para nelayan tambak di Kota Waringin Timur. Di pasaran, harga pakan ikan rata-rata dijual dengan harga sekitar Rp14.000 per kilogram. Harga pakan ikan yang tinggi membuat keuntungan nelayan dalam memproduksi ikan melalui metode tambak tidak maksimal, sebab biaya produksi ikan terutama dari pakan sudah cukup besar. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berencana membuat pabrik pakan ikan di kawasan sentra perikanan di Desa Sei Ijem Raya, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Pembuatan pabrik pakan ikan akan dilaksanakan menggunakan APBD tahun 2024 mendatang. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan, bahan baku pakan ikan di daerah ini terbilang cukup banyak. Berdasarkan perhitungan sementara, harga pakan ikan bisa dijual dengan harga tidak lebih dari Rp8.000 per kilogram. Dengan diperolehnya harga pakan ikan yang jauh lebih murah, maka nelayan bisa menghasilkan keuntungan memproduksi ikan tambak lebih tinggi. Dengan APBD kita, bangunan sudah kita bangun di Sungai Jom itu nanti kita buat
pabrik pakan ikan. Harapan kita karena selama ini dengan pakan yang ada kurang lebih 14.000 per kilo itu beli di toko, itu maka keuntungan itu hampir seperti menabung saja. Jadi untung lebih besar itu tidak ada. Jadi sepertinya menabung begitu dijual, biaya operasi produksi itu dengan itu hanya sedikit. Nah, dengan kita bisa memproduksi sendiri, apalagi bahan bakunya cukup banyak di daerah kita, perhitungan kemarin paling tinggi itu 7-8 ribu per kilo. Jadi separuh bisa, sehingga nanti harapan kita, nelayan kita itu bisa sejahtera. Melalui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Waringin Timur menyediakan pakan ikan dengan harga murah tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para nelayan tambak di daerah setempat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBH EKH Pakat Sampit bekerjasama dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar penyuluhan hukum dengan tema Selamatkan Pelajar dari Narkotika. Puluhan siswa-siswi SMP Negeri 11 Sampit antusias mengikuti kegiatan ini pada Rabu 22 November 2023. Dalam sambutan Kepala SMP Negeri 11 Sampit, Nelly Suryani Purba mengapresiasi atas digelarnya penyuluhan hukum dengan tema Selamatkan Pelajar dari Narkotika. Sebab momen ini sebagai upaya guna mengingatkan pelajar agar jangan sampai mengenal narkotika, apalagi coba-coba untuk menggunakannya. Bahaya narkotika di Indonesia, ungkap Nelly, sudah semakin mengkhawatirkan. Bahkan pengguna narkoba bisa saja merambah kalangan pelajar. Untuk itu pencegahan harus segera dilakukan agar generasi muda dapat terselamatkan dari dampak narkoba. Mudah-mudahan dalam hal penyuluhan narkoba, ya, dalam kesempatan ini saya mudah-mudahan anak-anak bisa mengimplementasikan materi-materi yang didapatkan sehingga SMP Negeri 11 Sampit terhindar dari narkoba, Pak. Pesan saya agar dijauhi narkoba karena narkoba ini adalah salah satu musuh yang paling besar yang menghancurkan masa depan anak-anak bangsa. Ini adalah musuh besar, ya. Sementara itu melalui paparan dari perwakilan LKBH EKH Pakat Sampit Bambang Nugroho menyatakan untuk program penyuluhan terkait narkoba di tahun 2023 terdapat 3 sekolah yang digelar yakni SMPN 11 Sampit, SMPN 2 Sampit, dan SMA Muhammadiyah Sampit. Tujuan utamanya agar pelajar terhindar dari penyalahgunaan narkoba sejak dini. Ini kegiatan kita ada 3 sekolah yang kita pilih untuk tahun 2023 ini di akhir tahun, yaitu di SMP 2, SMP 11 maupun SMA Muhammadiyah. Kita mewakili dari SMA. Tujuan kita untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang sekarang dengan istilah narkoba, ya, itu supaya anak-anak bisa terhindar dari bahaya narkoba. Begitu kami akan mendatangi sekolah supaya bisa mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Dari LKBH Pakat program kita di akhir tahun. Menurut Bambang yang juga dikenal sebagai pengacara handal di Kalimantan Tengah ini, dampak narkoba akan mempengaruhi fisik, psikis, dan sosial yang saling berhubungan erat. Sedangkan menurut salah satu siswi, Mesila, yang juga ketua OSIS SMP Negeri 11 Sampit, mengatakan kegiatan ini sangat positif sebagai salah satu upaya agar generasi muda diselamatkan dari dampak narkoba. Kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan bersikap positif untuk anak-anak seperti kami agar menjaga diri untuk tidak ikut meneruskan narkoba atau narkotika dan mengetahui dampak-dampak dari narkotika, hukum-hukum, dan pasal undang-undang. Messi berharap agar penyuluhan ini secara rutin terus digelar sehingga semakin menambah kewaspadaan para pelajar akan bahaya dari barang haram ini. Normansa, Hayat TV.
Bupati Halikinur berpesan agar Hafilah Kota Waringin Timur selalu menjaga kondisi tubuh sehingga bisa tampil prima saat mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH 31 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dipusatkan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Halikinur menyampaikan pesan tersebut pada acara pelepasan kafilah Kotim guna mengikuti MTQH ke-31 Kalteng di rumah jabatan Bupati Jalan Ahmad Yani Sampit. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Irawati, Sekretaris Daerah Fajrul Rahman, Ketua MUI Kotim Amrullah Hadi beserta pejabat lainnya Jumat 17 November 2023. Kafilah Kotim yang terpilih mengikuti kegiatan MTQH ke-31 Kalteng ini, ungkap Halikinur, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yakni tidak hanya menjadi duta Kabupaten Kotim yang harus membawa nama baik Kotim, tapi juga harus memberikan suri teladan kepada masyarakat. Untuk itu kepada para anggota kafilah Kotim agar menjaga sikap dan perilaku, sebab hal-hal sekecil apapun bisa menjadi masalah besar di bawah ketegangan mengikuti perlombaan. Semoga perjalanan lancar dan aman sampai tujuan. Jaga kesehatan, kekompakan, dan kebersamaan supaya bisa menampilkan yang terbaik. Ya, jadi pertama ke kafilah MTQ kita yang akan mengikuti di Pangkalan Bun, tingkat provinsi Kalimantan tahun 2023 ini kita pesan pertama jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan kebersamaan, karena namanya kafilah berarti rombongannya banyak. Jadi baik, dan kita ucapkan selamat jalan ke sana, mudah-mudahan selamat, tidak ada insiden, tidak ada apa-apa sampai Pangkalan Bun. Dan juga pesan tadi supaya mereka mempersiapkan diri. Jadi sebelum bertanding nanti harapan kita kafilah itu betul-betul konsentrasi dulu untuk lomba yang akan diikuti, sehingga pada saat tampil itu kondisinya fisik maupun psikisnya prima. Halikinur menyatakan bahwa penyelenggaraan MTQH bukan sekedar acara periodik tanpa makna dan hanya mengejar prestasi juara, namun juga dimaksudkan sebagai sarana strategis dalam rangka memahami nilai-nilai Al-Quran. Untuk diketahui, terdapat sebanyak 62 anggota kafilah Kotim yang terdiri dari 49 peserta dan 13 pendamping. Nurmansa, Hayat TV. Manfaat senam pagi dapat meningkatkan kebugaran fisik melalui gerakan senam yang ritmis dan dinamis, yang tentunya sangat baik untuk kesehatan tubuh. Terpenting pula mampu merangsang hormon adrenalin guna menciptakan sensasi kegembiraan. Kerinduan masyarakat Sampit untuk kembali bersilaturahmi dengan bersama-sama mengikuti senam sehat yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Timur sangat tinggi. Warga pun sangat antusias untuk menghadiri kegiatan yang dipusatkan di halaman indoor bola voli di kawasan Stadion 29 November Sampit, Minggu 19 November 2023. Rutin melakukan senam sehat sangat baik untuk kesehatan jantung dan meningkatkan proses metabolisme tubuh. Terutama untuk kalangan perempuan, senam ini mampu merangsang hormon adrenalin untuk menimbulkan efek kegembiraan. Oh, itu otomatis terutama kalau untuk kesehatan itu bagus, terutama untuk kesehatan ya, pastinya untuk jantung, metabolisme kita juga akan meningkat. Kemudian terutama untuk para perempuan, senam ini adalah tujuannya merangsang hormon adrenalin, yaitu hormon kebahagiaan. Jadi buat ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang
sedang merasa tidak enak hati atau galau, moodnya nggak bagus atau mood swing, bisa melakukan olahraga ini karena diiringi dengan musik-musik yang rancak, yang gaul dan ya yang heboh lah gitu. Iya betul. Eva menambahkan dengan gerakan senam yang energik membuat jantung berdetak cepat sehingga terhindar dari penyakit kardiovaskular. Selain itu, senam juga membuat otot tubuh bekerja sehingga bisa menurunkan resiko cedera otot dan persendian. Bagi Dispora Kotim sendiri, melalui bidang pembudayaan olahraga, digelarnya senam sehat tersebut menjawab harapan dan keinginan warga Kota Sampit dan sekitarnya agar olahraga murah meriah ini secara rutin digelar setiap Minggu pagi. Antusias masyarakat pada kegiatan ini sangat besar. Mereka minta kami melaksanakan setiap minggu melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini kami laksanakan, ada yang bergabung dengan kami dari Mandiri Utama Finansial yang bergabung untuk kegiatan ini, untuk meramaikan kegiatan ini. Warga juga mengaku kebugaran tubuh sangat terasa dalam menunjang aktivitas sehari-hari hingga menambah wawasan terkait beragam produk dari pendukung kegiatan ini. Yang penting, yang pasti bikin sehat, Pak. Yang bikin sehat. Itu dulu yang pertama. Iya, yang itu yang pertama dulu. Silaturahmi kedua. Semakin menambah teman, wawasan kita dengan adanya sponsor-sponsor seperti ini, kita jadi mengetahui kayak finance mandiri segala macam, Pak. Diterangi segarnya sinar mentari pagi tentunya menjadikan kegiatan senam sehat bersama Dispora Kotim ini sebagai salah satu upaya bagi menjaga kebugaran tubuh, sebagai harapan menumbuhkan karakter dan perilaku hidup sehat meskipun diantaranya telah memasuki usia senja. Nurmansa, Hayat TV. Bupati Halikinor berharap ajang Pekan Daerah atau PEDA 13 dapat meningkatkan kapasitas peserta kontak tani nelayan andalan atau KTNA dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal ini disampaikan Bupati Kota Waringin Timur Halikinur saat melepas rombongan KTNA Kotim menuju PEDA 13 petani dan nelayan di Desa Nate Sedawak, Kabupaten Sukamara di Aula Rujak Bupati Kotim Jumat 17 November 2023. Adapun kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 hingga 24 November 2023. Halikin menegaskan, PEDA 13 kontak tani nelayan andalan merupakan wahana bagi petani nelayan Kalimantan Tengah untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar informasi, apresiasi, dan kemitraan. Selain itu sebagai ajang promosi hasil pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan. Halikin juga berpesan agar peserta dapat menjaga nama baik daerah dan berharap mereka dapat menyerap informasi maupun pengalaman dari sesama peserta dari daerah lain untuk menambah wawasan serta teknik yang lebih baik khususnya di bidang pertanian. Harapan sehingga hasilnya terbaik. Nah, kita semua orang pasti berharap bisa menjadi juara umum, apalagi Kotim termasuk kabupaten yang diperhitungkan dari bagaimana. Itu harapan kita, mudah-mudahan mereka masih yang terbaik, bahkan kalau bisa yang menjadi juara umum di tahun 2003 ini di Bangkalan. PEDA 13 kontak tani dan nelayan andalan ini bagi peserta berkesempatan saling mengisi dalam upaya memperkuat kepemimpinan agribisnis. Harapannya, event ini mampu mengubah petani nelayan menjadi lebih bergairah terhadap pembangunan pertanian umumnya dan pengaruh usaha agribisnis petani nelayan khususnya. Nurmansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.